Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yardo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat yang ke-148 sampai dengan 149. Ayat yang ke-148, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'in. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan akan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu apapun. Demikian pula lah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksaan kami. Katakanlah, adakah kamu mempunyai suatu pengetahuan sehingga kamu dapat mengemukakannya kepada kami? Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanya berdusta. Tafsir ayat yang ke-148, ini adalah pemberitahuan dari Allah bahwa orang-orang musyrik akan berdalil kepada qadha dan qadar atas kesyirikan mereka dan pengharaman mereka terhadap sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Mereka menjadikan kehendak Allah yang meliputi segala sesuatu, baik yang baik maupun yang buruk, sebagai dalil bagi mereka untuk menepis celaan yang mengarah kepada mereka. Mereka telah mengatakan sesuatu yang Allah nyatakan, bahwa mereka akan mengatakannya sebagaimana firman-Nya dalam ayat lain, wa qala alladzina asyraku law sya'allahu ma 'abadna min dunihi. Dan berkatalah orang-orang musyrik, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia. An-Nahl 35. Allah memberitahukan bahwa dalil ini selalu digunakan oleh umat-umat yang mendustakan para rasul untuk menolak dakwah mereka. Padahal dalil ini sama sekali tidak menolong dan membantu mereka. Begitulah mereka sampai akhirnya Allah membinasakan mereka dan menimpakan azab-Nya. Seandainya ia merupakan dalil yang benar, niscaya dalil itu melindungi mereka dari azab, dan niscaya Allah tidak menurunkan azab-Nya, karena azab-Nya hanya akan menimpa orang-orang yang berhak menerimanya. Dari sini diketahui bahwa berdalil kepada qadha dan qadar atas kekufuran dan kemaksiatan adalah dalil yang rusak dan syubhat yang tidak laku ditinjau dari berbagai segi. Di antaranya Allah telah menyatakan bahwa azab telah menimpa mereka. Seandainya ia adalah dalil yang benar, maka hal itu tidak akan terjadi. Di antaranya, dalil itu haruslah dalil yang berpijak kepada ilmu dan bukti. Adapun jika ia hanya berpijak kepada dugaan dan prasangka belaka yang tidak berguna sedikit pun di hadapan kebenaran, maka ia adalah dalil yang batil. Oleh karenanya, Dia berfirman, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Adakah kamu memiliki suatu pengetahuan sehingga kamu dapat mengemukakannya kepada kami? Jika mereka memiliki ilmu, sementara mereka adalah musuh yang keras, niscaya mereka akan mengeluarkannya. Kenyataannya, mereka tidak mengeluarkannya. Ini menunjukkan bahwa mereka memang tidak memiliki ilmu. In attabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanya berdusta. Siapa yang melandaskan dalil-dalilnya di atas dugaan dan prasangka, maka dia adalah orang yang mengada-ada lagi merugi. Bagaimana jika dia melandaskannya kepada kedengkian, kebencian, pengingkaran, dan kerusakan?
Ayat yang ke-149, Qul lillahil hujjatu balighah falau syaa lahadakum ajmain. Katakanlah Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat. Maka jika dia menghendaki, pasti dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya. Tafsir ayat yang ke-149 diantaranya adalah bahwa hujah yang jelas lagi kuat adalah milik Allah yang tidak memberi peluang bagi siapapun untuk beralasan, di mana para nabi, para rasul, kitab-kitab ilahiyah, hadis-hadis nabi, akal yang benar, fitrah yang lurus, dan akhlak yang terpuji bersepakat di atasnya. Dari sini diketahui bahwa semua yang menyelisihi ayat yang tegas ini adalah batil, karena lawan kebenaran tidak lain adalah kebatilan. Di antaranya adalah bahwa Allah memberi makhluk kemampuan dan keinginan yang dengannya dia mampu melakukan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Allah tidak mewajibkan sesuatu kepada seseorang yang tidak mampu dia tunaikan. Dan Allah juga tidak mengharamkan sesuatu yang tidak mampu dia tinggalkan. Maka setelah ini berdalil kepada qadha dan qadar adalah kezoliman murni dan pengingkaran asal. Di antaranya adalah bahwa Allah tidak memaksa hamba-hamba atas perbuatannya, Jabariyah, akan tetapi dia menjadikan perbuatannya mengikuti keinginannya. Jika mereka mau, maka mereka lakukan. Jika mereka mau, mereka tinggalkan. Ini adalah perkara nyata. Yang mengingkarinya hanyalah orang yang sombong yang mengingkari sesuatu yang nyata. Semua orang membedakan antara gerakan sukarela dengan gerakan terpaksa, meskipun semuanya termasuk dalam kehendak dan keinginan Allah. Di antaranya adalah bahwa orang-orang yang berhujjah dengan qadha dan qadar, maka mereka sendiri memiliki kontradiksi. Mereka tidak mungkin menerapkan hujjah mereka untuk seluruh kondisi. Seandainya ada orang yang berbuat buruk kepadanya dengan memukulnya atau mengambil hartanya, lalu dia berdalil kepada qadha dan qadar, niscaya mereka tidak akan menerimanya. Dan mereka akan marah besar. Benar-benar aneh, bagaimana mungkin dalam bermaksiat kepada Allah, mereka berdalil kepada qadha dan qadar. Sementara jika dalil yang sama digunakan untuk sesuatu yang membuat mereka marah, maka mereka tidak menerimanya. Di antaranya adalah bahwa berdalil kepada qadha dan qadar bukanlah target. Mereka mengetahui bahwa ia bukanlah dalil. Yang mereka targetkan adalah penolakan terhadap kebenaran. Mereka memandang kebenaran sebagai penyerang berbahaya. Maka mereka harus membendungnya dengan segala sesuatu yang terlintas di benak mereka, walaupun mereka mengetahui bahwa ia adalah sihir, bahwa ia adalah salah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.